underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, turis Australia mengaku didenda sebesar 15 juta di Bali gara-gara paspornya kotor. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya ini beruntung viralnya itu nggak di Indonesia nih. Jadi apa yang dikeluhkan sama orang Australia yang berkunjung ke Bali itu viralnya di Australia. Betul. Ya. Tetapi ya kita salut lah. Imigrasinya yang ada di Bali, Ngurah Rai itu cukup tanggap ya, karena terus melakukan klarifikasi macam-macam ya, lumayan dah ya. Dan ceritanya kan 2 orang turis itu, satu anak cewek dan ibunya yang sudah tua pergi ke Bali. Betul. Ternyata dia punya paspor itu termasuk kategori paspornya rusak. Ya. Ya, kita juga nggak ngerti paspor rusak itu kayak apa. Memang jarang terjadi ya. Ya. Kecuali kalau kita kebanjiran itu paspornya biar rusak kan. Nah sekarang kan kita juga nggak ngerti rusaknya kayak apa. Ya, lah konon ceritanya ini si turis itu pada saat di pesawat udah dikasih tahu sama pesawat ya, ini rasanya hati-hati loh. Kalau paspormu rusak ini seperti ini mungkin nggak boleh masuk. Ya. Kalau nggak mau boleh masuk kan harus dideportasi. Betul. Nah kalau dideportasi, pesawat terbang yang membawa itu nggak mau nanggung biayanya. Ya, nah, menandatangani surat pernyataan lah kalau nanti terjadi deportasi maka sang turis tadi itu harus bayar kembali tiket Bali ke Australia. Ya. Oke, gitu kan? Nah, pada saat mendarat di Ngurah Rai, nah itu ternyata dipanggil masuk di ruangan pemeriksaan imigrasi yang di dalam ruangan. Umumnya kalau orang datang itu periksa paspornya kan antri itu di depan loket. Kalau sekarang yang sudah mulai dipakai kan juga nggak perlu ada loket, tapi lewat gate-gate yang bisa memindai paspor kita sendiri untuk masuk, jadi tidak perlu ada petugas. Ya, dari ini masih ada petugas dan yang bersangkutan itu diajak masuk ke ruangan khusus. Ya, ada apa nak dibawa ke ruangan khusus ya? Lah maka beredarlah di medsos Australia bahwa dia dimintain dirupiahkan 15 juta rupiah ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, 1.500 Australia dolar lah kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang mana yang betul masalah ini terjadi atau tidak? Tapi bukankah dari petugas imigrasi sudah memberikan klarifikasi Om Bob? Iya, memang klarifikasi yang diberikan itu katanya ini orang yang paspornya rusak tadi itu diajak masuk ke dalam ruangan imigrasi yang tertutup untuk pemeriksaan lebih lanjut. Itu dikarenakan supaya orang tersebut tidak usah antri. Ya, tidak usah antri lah. Jadi diajak masuk ke sana gitu ya supaya lebih cepat. Lah kan ini kan alasan ini kan sangat bagus kan. Nah ternyata menurut petugas imigrasinya berhubung dia tuh datang itu bersama orang tuanya, ibunya yang sudah tua, dan ternyata menurut penyelidikan petugas imigrasi tadi itu bahwa walaupun komputernya itu dikatakan rusak, tetapi masih bisa dipindai untuk identitasnya. Ya jadinya termasuk kerusakan yang minor, ya jadi bisa lolos. Jadi kasihan karena termasuk bahwa ibunya yang sudah tua, jadi dengan atas dasar perikemanusiaan maka tidak dipersulit, disilahkan masuk. Nah sekarang sih memang mereka udah kembali ke Australia ya. Nah ini, jadi ini kan patut orang juga menjadi bertanya-tanya. Kalau memang bisa terpindai. Nah, pada saat antri itu juga bisa kan? Betul. Kenapa kok harus masukkan ke dalam ruangan khusus? Ya kan? Nah ini kan repot ini ya. Jadi pastikan yang namanya pemeriksaan internal itu ya
mungkin ya udah kenal sama yang diperiksa macam-macam, ya mesti jawabannya positif. Tidak mungkin hal-hal yang negatif ini diakui kan. Ya, jadi memang hati-hati dalam situasi sekarang yang medsos itu bertebaran di mana-mana. Memang harusnya petugas itu yang melayani publik itu harus hati-hati. Untuk menghindari kecurigaan ini, kedepannya seperti apa Om Bob yang harus dilakukan? Ya kalau memang ruangan investigasi atau ruangan pemeriksaan imigrasi tadi itu dianggap mempercepat, diperlukan penanganan khusus agar tidak antri macam-macam, itu bagus. Tapi apa betul yang dilakukan itu seperti itu? Ya kan? Ya. Mestinya kalau menghindari supaya masyarakat itu tidak bersyahwat sangka yang jelek. Nah, bagaimana kalau di dalam ruangan pemeriksaan imigrasi tadi itu dipasang CCTV? Ya, dan CCTV itu monitornya di luar. Jadi orang kelihatan kalau ada orang dibawa ke sana itu ngapain. Ya kalau cuma diperiksa-periksa dokumen ya oke kan. Ini kan bukan pemeriksaan bea cukai. Kalau pemeriksaan bea cukai bisa dimasukkan ruang khusus, jangan-jangan nyimpen narkoba. Sehingga mungkin disimpan di dalam badannya, itu perlu body searching. Nah, kalau body searching kan nggak bagus pakai CCTV. Betul. Tapi kalau ini hanya administrasi ya pasang CCTV. Ya jadi menghindari curiga-curiga seperti ini, sekaligus juga agar jangan ada oknum-oknum imigrasi yang memanfaatkan fasilitas ini untuk kepentingan kantongnya. Ya kan? Mudah-mudahan hal ini bisa menyadarkan ya pihak imigrasi agar kelak fasilitas itu ya dikasih yang transparan seperti ini, agar tidak lagi bikin jelek-jelekin imigrasinya Indonesia ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.